Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dapat beribadah, mencari wajah Tuhan, dan puji Tuhan di ibadah Daily Hope yang kita mulai jam 5.30 pagi. Sekarang ini kita sudah masuk pada tema yang baru di kitab Wahyu pasal 21. Tak terasa kita sudah membahas dari kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 21. Jadi besok pasal yang terakhir, yaitu Wahyu pasal 22. Selesai satu kitab Wahyu yang memang ada banyak simbol-simbol, tidak mudah untuk dimengerti, tetapi ketika kita belajar untuk mengertinya, ada banyak kekayaan firman yang menjadi bagian kita. Amen. Untuk kita nikmati, menguatkan iman kita di masa-masa seperti sekarang ini. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah tentang Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Itu kemah Allah yang datang dari surga. Kemah Allah yang turun dari surga ke bumi, di mana kemah Allah, air mata digantikan dengan sukacita. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tentunya kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kemudian kita diberkati dengan renungan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan berdoa. Dan bagi Anda yang butuh dukungan doa, silakan hubungi kami di 0878 8881 1150 seperti yang tercantum di layar. Dan juga Anda bisa berkomunikasi lewat WA ini kepada tim yang ada di Daily Hope untuk kita saling menguatkan, saling mendorong, saling membangun, dan saling mengenal di dalam keluarga Tuhan. Dan saudaraku, silakan jika Anda ingin berkomentar, bisa komentar di live chat ataupun di kolom komentar, dan itu pasti akan memberikan semangat dan kekuatan iman bagi mereka yang mendengarnya dan membacanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, kami memanggil nama-Mu, kami mau datang mencari Engkau Tuhan, bersekutu denganmu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian, membawa korban persembahan bagimu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang kudus, kuduskan setiap kami untuk menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya kau mulianya hadirat-Mu Tuhan. Kami baik-Mu Tuhan, datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita muliakan Tuhan, muliakan hadirat-Nya saat ini, karena kita adalah baiknya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang hadir dalam hati kita. Hati kita menjadi baiknya Tuhan, dan kita mempersembahkan pujian syukur, korban syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh mulianya
Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, oh mulianya, haleluya, hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Biarlah Tuhan disenangkan saat ini lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Haleluya. Diberkatilah Kau Tuhan dalam pujian kami Tuhan. Oh, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari kita menyatakan lagi, diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Oh haleluya, kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala Kau layak pujian, disembah, Kau layak bagi-Mu dipuji. segala hormat, bagi-Mu segala sembah kami Tuhan. Oh mulialah nama-Mu Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang Hadirat-Mu ada di ajaib, tempat ini. Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur dalam Ya hadirat-Mu, Yesus, memenuhi haleluya. tempat kami. Biar hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, Hadirat-Mu memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran
kasih buat kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur senantiasa, dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami Tuhan, memenuhi hati kami, mengurapi kami, memberikan hikmat yang baru dari sorga untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan saat ini Bapa, untuk Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami bersyukur senantiasa Engkau yang terus mengasihi keberadaan kehidupan kami, untuk kami mau hidup hanya seturut kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami percaya Engkau yang terus menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, dan kami memiliki iman yang teguh, dan kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Amin. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu, dan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, kita telah menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita tentang Yerusalem baru, yaitu Kemah Allah, air mata digantikan sukacita. Kita lihat Wahyu 21 ayatnya yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Inilah situasi yang ada di Yerusalem baru. Inilah keadaan yang ada di saat kemah Allah dari sorga turun ke muka bumi ini. Maka segala sakit penyakit, air mata, kedukaan, semua perkampungan itu adalah hal-hal yang telah berlalu. Dan Tuhan menggantikan air mata dengan sukacita surgawi yang tiada duanya. Tuhan menggantikan, mengubahkan semuanya itu. Kalau kita saat ini di dunia ini, ada saja kan air mata, ada saja pergumulan, ada saja penderitaan. Orang yang kita kasihi bisa saja dipanggil Tuhan. Muncul adanya perkabungan, ada ratap tangis, ada duka cita. Itu sudah bagian dari kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini yang penuh dengan dosa. Kapan kita bisa bebas dari semuanya ini? Kapan waktunya kita tidak melihat ketimpangan-ketimpangan seperti ini? Padahal hati kita merindukan situasi yang sebaliknya. Bukan tentang perkabungan, bukan tentang tangis, bukan tentang duka cita, bukan tentang air mata, bukan penderitaan. Kita sebenarnya gak suka itu. Di mana kita bisa mendapatkan tempat yang ideal, di mana hal-hal yang jelek-jelek tadi gak ada. Puji Tuhan, Tuhan menyediakannya di Yerusalem baru, di kemah Allah, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga itu. Tidak ada hal-hal yang gak enak seperti tadi. Nah, kita akan belajar lewat Wahyu pasal 21 ini, bagaimana suasana Yerusalem baru tersebut. Suasana sorga, haleluya. Poin yang pertama adalah orang percaya tidak terpisahkan dalam bersekutu dengan Allah. Tidak akan ada lagi ancaman kehidupan. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke-1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada. Jadi firman Tuhan menegaskan di sini, langit yang pertama, bumi yang pertama itu yang mana ya? Yang mana itu langit yang pertama, bumi yang pertama? Ya ini, kita masih ngejak bumi, inilah bumi pertama.
kita masih bisa melihat langit. Inilah langit pertama. Dan firman Tuhan berkata, langit dan bumi yang pertama ini akan berlalu, akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Kita ingat lagu itu kan? Ini langit dan bumi ini akan lenyap, akan berlalu, saudara. Digantikan dengan apa, saudaraku? Dengan Tuhan menggantikan langit dan bumi yang baru. Ada penciptaan langit dan bumi baru. Yang ini semua, bumi yang kita injak kaki kita, langit yang kita lihat, ini langit pertama itu akan digantikan. Ini lenyap dulu, digantikan dengan langit dan bumi baru. Nah, pertanyaannya, saudaraku ya, ini langit dan bumi baru ini mirip tapi tidak sama, saudara. Tidak sama. Mirip nggak? Mirip. Ya, namanya juga langit ya langit, namanya juga bumi ya bumi. Tapi beda. Yang lama sudah hilang, sudah lenyap. Yang ini adalah yang baru. Di mana langit dan bumi yang baru ini mirip tapi tidak sama. Apalagi kita pikir ini langit dan bumi yang sekarang ini bumi sama langit yang sekarang ini nanti akan diperbaiki, dimodifikasi, yang kurang-kurang, yang jelek-jelek diperbaiki, dimodifikasi, ditambal-tambal, nanti jadi sempurna. Enggak begitu, saudara. Enggak. Ini langit dan bumi ini sudah afker, dibuang, ganti barang baru. Bukan yang sekarang ini dimodifikasi jadi lebih baik, bukan. Karena langit dan bumi, alam semesta sudah tercemar dengan dosa. Dibuang, lenyap, digantiin yang baru. Sama, langit yang sama dan bumi yang sama, tapi yang baru. Di mana situasinya sudah nggak ada dosa lagi. Langit dan bumi baru bebas dari dosa, lepas dari kutuk dan iblis. Tidak ada sakit dan tidak ada maut lagi. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa, bukan? Haleluya. Meskipun Anda punya tanah 100 hektar juga di dunia ini, itu juga akan lenyap, nggak ada artinya lagi. Karena itu bumi yang pertama. Anda punya pulau-pulau, 100 pulau punya Anda sendiri, itu pulau-pulau itu akan lenyap. Ya, lenyap, hilang semua. Kenapa? Karena itu adalah bumi yang pertama, langit yang pertama. Anda punya emas berkilo-kilo, ratusan kilo, hilang semua, lenyap. Nggak ada lagi, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Jadi mau tabungan sebanyak-banyak pun, mau tabung emas banyak-banyak pun, nggak dipakai-pakai, percuma juga ya, nanti juga lenyap. Makanya Tuhan bilang, gunakanlah semua harta kekayaan kita ini, kita gunakan untuk apa? Untuk menumpuk kekayaan rohani. Jadi kita gunakan semua potensi, keuangan kita, waktu kita, sumber daya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk urusan-urusan rohani, supaya yang harta duniawi ini berganti menjadi harta surgawi. Karena kita menggunakan semua harta duniawi ini untuk mensupport hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rohani, dengan pertumbuhan rohani. Nah, ini kita cerdas kalau kayak gitu. Namanya kita cerdas. Kita bisa menukar yang fana menjadi rohani. Jangan sampai justru Anda menjual hal yang rohani untuk mendapatkan hal yang fana. Nah, itu salah sekali. Orang lain berusaha apa yang fana ini digunakan, harta yang fana ini, sumber daya yang fana ini digunakan untuk mensupport supaya bisa mengumpulkan kekayaan rohani. Kalau kita menjual kekayaan rohani kita untuk dapat hal yang fana, itu gablek banget, sayang banget. Amin. Karena semuanya ini akan lenyap, kata firman Tuhan. Digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Ayo saudaraku, fokus untuk sesuatu yang kekal, yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Bahkan apa yang bisa dimakan oleh ngengat dan karat, dipakai saja itu untuk urusan rohani, untuk pekerjaan Tuhan, mensupport pelayanan, mendukung hamba Tuhan, mendukung setiap kegiatan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saja, supaya pekerjaan Tuhan makin dilebarkan, banyak orang yang bertobat. Itu namanya kita sedang menumpuk kekayaan rohani dengan menggunakan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu lebih baik. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selain itu firman Tuhan berkata begini, bahwa langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ini ayat yang pertama ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Jadi saudaraku, bayangin kalau andai kata sebuah bumi tidak ada lautnya, berarti tidak ada pemisah antara benua satu dengan benua yang lainnya. Coba kita imagine ya, kita bayangkan. Bukankah demikian? Kan kalau nggak ada laut, ya nggak ada daratan, nggak terpisahkan lagi.
Saya orang Sulawesi Utara, terpisahkan oleh laut dengan Pulau Jawa tempat saya tinggal. Kan terpisahkan oleh laut. Tapi nanti langit dan bumi baru sudah nggak ada lagi, saudara. Nggak terpisahkan. Ya, karena kalau terpisah itu nggak enak. Gara-gara dosa kan kita terpisah. Gara-gara dosa kita terpisah dengan Tuhan di sorga. Gara-gara dosa orang yang kita cintai itu akhirnya harus kena maut juga. Karena akibat dosa adalah maut. Terpisah semua. Terpisah itu nggak enak. Nggak enak. Jadi laut ini, saudaraku, yang memisahkan juga nggak ada lagi. Jadi kita terhubung satu sama yang lain. Di kemah Allah, di Yerusalem yang baru. Sungguh kita bersuka cita, saudara. Sebagaimana Yesus Kristus ketika bangkit dari antara orang mati, dia menggunakan tubuh kemuliaan. Ketika di loteng Yerusalem ya, orang lagi pada berdoa. Murid-murid, tiba-tiba pintu-pintu tertutup, jendela tertutup, tapi tiba-tiba twing, Yesus muncul. Menembus tembok. Keren kan? Karena menggunakan tubuh kemuliaan. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba twing, Yesus hilang ketika lagi jalan Emmaus. Nah, ini menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menggunakan tubuh kemuliaan. Udah pernah dipraktekkan gak oleh manusia biasa? Udah sih. Namanya Filipus. Ketika di jalan sunyi di Gaza, ada orang Ethiopia. Tiba-tiba Filipus muncul ngobrol. Setelah itu habis pelayan, tiba-tiba diangkat oleh Roh. Filipus bisa pergi ke Samaria, ke tempat-tempat yang lain. Wah, luar biasa. Menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, kita juga seperti itu. Nggak akan terbatasi. Ketika kita dalam Yerusalem baru, kita menggunakan tubuh kemuliaan. Wah, keren banget, saudara. Dibayangin aja nggak nyampe. Belum ada film yang bikin kayak gitu. Masih diusahakan. Tapi belum benar-benar seperti yang ada di dalam Alkitab. Mungkin mereka buat film-film superhero seperti itu, Avenger, terinspirasi kali ya dari kitab Wahyu. Tapi tentunya apa yang dilakukan Tuhan lebih keren daripada usaha yang digambarkan oleh Hollywood untuk menggambarkan hal-hal yang seperti ini. Langit dan bumi baru, saudaraku, tidak ada batasannya. Bahkan firman Tuhan berkata di sini bahwa laut pun tidak ada lagi. Kalau kita mau cek, saudaraku, di kitab Wahyu, bicara tentang laut itu selalu konotatif, ya, punya makna negatif. Konotasinya itu negatif, saudara. Kenapa? Kalau kita ingat dalam Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, di mana kejahatan bergolak itu munculnya di mana? Seperti laut yang bergelora itu kejahatan bergolak dari situ. Wahyu 13 ayat 1, binatang berkepala 7 dengan tanduk 10, yaitu Antikristus, muncul dari laut. Jadi memang laut dalam kitab Wahyu ini kadangkala punya konotasi negatif. Tentang pusat kejahatan, munculnya dosa, munculnya pemberontakan, munculnya penyesatan. Nah, ketika laut sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi yang gitu-gitu di Yerusalem baru. Amin. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi tangisan, nggak ada lagi kerjaan setan di situ. Sudah aman semuanya. Inilah suasana surgawi. Kita bersyukur, kita punya hak sebagai anak Tuhan untuk ke sana. Karena kita ini jadi anak Tuhan saat ini. Tiap pagi Anda mengikuti Daily Hope. Untuk apa? Untuk persiapan ke Yerusalem yang baru. Kita kan hidup sementara di sini. Pastor mendoakan Anda, tiap hari menggumuli Anda, memikirkan makanan rohani apa yang harus dikasih, mendoakan dan sebagainya, memberikan nasihat, memberikan firman. Tujuannya apa? Ini sebagai suatu persiapan nanti kita ke Yerusalem yang baru. Sehingga kita kan giat juga untuk menerimanya. Giat di dalam Tuhan. Karena kita tahu tempat kita ada di Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Ini suasana Yerusalem yang baru. Di mana orang percaya tidak terpisahkan. Bersekutu dengan Allah. Tidak ada ancaman kehidupan. Tidak ada lagi. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang percaya mengalami perhatian dalam kelimpahan surgawi. Kita lihat Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya, saudaraku. Lihat perhatian yang luar biasa. Di mana orang percaya di dalam Yerusalem yang baru, di dalam kemah suci Tuhan, akan mengalami perhatian Tuhan dengan kelimpahan surgawi. Mendapatkan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu perhatian Tuhan yang luar biasa.
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kan hidup di dunia ini sudah mengalami perhatian Tuhan kan? Kita mengalami kok perhatian dan pemeliharaan Tuhan, apalagi di Yerusalem yang baru. Sungguh kita akan menikmati perhatian Tuhan, pengalaman yang sangat indah dari Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana suasana di Yerusalem baru. Yang pertama, orang percaya tidak terpisahkan, selalu bersekutu dengan Allah, tidak ada ancaman lagi kehidupan. Dan yang kedua, orang percaya mengalami perhatian dalam kelimpahan surgawi. Dan yang ketiga, orang percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, menjadi seperti Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 22 berkata, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya sendiri." Wow, Tuhan sendiri yang menjadi bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, Yerusalem baru, kemah suci Tuhan, kita lihat diterangi oleh kemuliaan Tuhan, dan kita ada di dalamnya. Coba kalau kita lagi siang hari, ya, kita diterangi oleh sinar matahari, kita ada di tengah-tengah sinar matahari, terang menderang, itu aja udah enak, sehat, ya, jadi bisa matiin virus. Ini kemuliaan Tuhan, saudaraku, yang menyinari semua aspek kehidupan kita di kota baru, di Yerusalem baru, di kemah sucinya Tuhan. Musa, wajahnya saja yang penuh kemuliaan udah keren banget, saudara. Wajahnya yang penuh kemuliaan, penuh Shekinah glory, wow banget. Ini cuma kepala doang. Tapi nanti kita, saudaraku, seluruh kita disinari oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan tempat di mana kita berada semuanya disinari oleh kemuliaan Tuhan. Karena yang memberikan cahaya sinar itu adalah langsung dari Allah Bapa, dari anak Allah, yang menggantikan matahari dan bulan. Wah, indah sekali. Itulah kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh sebab itu, tetap setia mengikut Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan akan gantikan kok air mata kita dengan sukacita, dengan Yerusalem baru yang tak terhingga itu. Dan ini akan lebih dari cukup bagi kita untuk tetap setia mengiring Tuhan, memikul salib, setia sampai mati. Maka kita akan beroleh mahkota kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah Anda menjadi berkat dengan membagikan link khotbah ini kepada teman-teman kita. Ajak mereka untuk mendengarkannya supaya mereka juga diberkati. Puji Tuhan. Dan sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan ketemu lagi besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat di Ibadah Daily Hope, jam 5:30 pagi waktu DKI, untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menantikan komentar dari Anda di YouTube ini, bisa di live chat maupun di kolom komentar, untuk memberikan dukungan, semangat dan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lainnya. Ada nomor WA yang tertera di layar, 087888811150. Ini menjadi sarana bagi kita jika ada kebutuhan konseling dan doa, atau ingin berkomunikasi dengan tim Daily Hope untuk saling menguatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan ya, untuk kita satu sama yang lain makin dibangun di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya percaya semuanya kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada, memberikan kata-kata kekuatan, memberikan kata-kata iman dalam ibadah saat ini. Tetap setia, tetap percaya, dan ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian yang berkata, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. bawa saya Bawa saya masuk sana. Terima kasih Tuhan, Haleluya, kami haleluya. percaya Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan bagi Buat kami persediaan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. tempatmu di sorga. Kami Haleluya. bersyukur Terima kasih. hanya Amin. Padamu. Tuhan. Oh, Haleluya. Bapa Surgawi, kami Yes. mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Amin. memberkati kami. Hamba berdoa, Yes. berdoa seluruh sahabat Daily Hope, semua pemirsa yang mendengarkan Ya, firman Tuhan. Tuhan ini. Berkati dengan iman dan teguh, Yes. biarlah hati kami, harapan kami memandang Yerusalem Ya, yang baru, Tuhan. yang indah tak terkira. Maka Amin. air mata yang tercurah saat ini karena pergumulan kami, karena kami mengiring Tuhan, Yes. itu langsung lenyap dengan janji Tuhan Amin. tentang Yerusalem baru, Yes. memberikan kekuatan dan semangat dalam hati Amin, kami. Tuhan. Berkati iman kami, berkati apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan kuatkan, Tuhan bukakan Yes. jalan. Terima kasih Tuhan, Terima kuatkan kasih. iman kami semuanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, Ya, angkatlah Tuhan. kedua tanganmu di hadirat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dengan anugerahnya yang ajaib, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, Yes. menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.